Di tengah hiruk-pikuk pasar Tangerang Selatan yang tak pernah tidur, aku, Ahmad, berdiri terpaku menatap bayangan gelap yang terus mengintai di balik keramaian, sebuah ancaman yang menggerogoti setiap langkah dan napas keluargaku. Ketika ormas Grip berjaya menancapkan kuku mereka dengan intimidasi dan pemerasan, aku terjebak dalam perang batin antara melawan atau tunduk. Tapi, apa jadinya jika musuh terbesar ternyata bukan hanya mereka, melainkan juga masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi? Namaku Ahmad. Usia 40 tahun lebih sedikit. Aku bukan siapa-siapa. Bukan tokoh masyarakat, bukan ketua RT, apalagi seorang pejabat. Aku hanya seorang pedagang kecil di sudut pasar Ciputat, Tangerang Selatan. Sudah hampir 20 tahun. Aku berdagang di sana. Jualan bumbu dapur, sayur-sayuran, dan sesekali buah-buahan dari petani yang masih percaya padaku. Dulu, pasar ini adalah tempatku mengais rezeki dengan tenang. Ramai oleh suara ibu-ibu menawar harga, anak-anak kecil berlarian mengejar layangan plastik, dan para pedagang bersenda gurau sambil membersihkan lapaknya. Aku tahu wajah-wajah di sekitar lapakku. Kami saling sapa, saling jaga. Tapi itu dulu. Sebelum ormas itu datang, mereka menyebut dirinya Grip Berjaya. Awalnya hanya sekelompok pria berbadan besar yang sering mondar-mandir di pasar. Katanya, menjaga keamanan. Awalnya, kami tak curiga. Mereka membantu mengatur parkir, mengusir preman kecil yang biasa merampas dagangan ibu tua. Tapi semua itu hanya kedok. Aku ingat hari ketika semuanya berubah. Hari ketika mereka tak lagi hanya mengatur, tapi mulai meminta. Bukan meminta, sebenarnya memaksa. Mereka menyebutnya iuran keamanan. 100.000 setiap minggu. Untuk pedagang kecil seperti aku, itu bukan jumlah kecil. Ayolah, Bang Ahmad. Biar jaga-jaga juga, kan? Lagian, kalau abang aman, dagangan juga lancar, kata salah satu dari mereka, Ferry, namanya, dengan senyum licik di bibir, tapi matanya tajam seperti belati. Aku tak menjawab. Hanya mengangguk pelan. Aku tahu, menolak bukan pilihan, hari demi hari, pasar ini berubah. Tak ada lagi tawa lepas dari para pedagang. Banyak yang memilih tutup lebih awal. Beberapa menghilang, entah pindah, entah bangkrut. Dan aku? Aku tetap bertahan. Mungkin karena aku tak tahu harus kemana lagi. Atau mungkin karena aku terlalu takut untuk mundur. Istriku, Siti, sering menyuruhku mencari tempat lain. Jualan online, katanya. Tapi aku bukan anak muda yang paham teknologi. Aku lebih menjadi berat tembangan daripada algoritma. Dan pasar ini, seburuk apapun, masih satu-satunya tempat aku merasa hidup. Namun, rasa hidup itu kini bercampur dengan takut. Suatu pagi, ketika aku baru selesai menata cabai merah dan bawang putih, aku melihat Arif, pedagang tahu di seberang lapakku, ditarik paksa ke sudut belakang pasar. Aku tak berani mendekat, hanya bisa mencuri pandang. Ada suara teriakan, diikuti bunyi benda tumpul menghantam daging. Lalu senyap. Beberapa menit kemudian, Arif kembali berjalan ke lapaknya. Tapi kali ini, tertatih. Wajahnya lebam, bajunya robek. Di tangannya ada amplop, ia melemparkan pandangan ke arahku. Pandangan kosong. Seperti hendak berkata, jangan ikut-ikut. Diamlah. Aku mengangguk kecil. Sekali lagi, diam. Sore harinya, saat aku mengemasi barang dagangan, seseorang menghampiriku. Pria jangkung, kulit sawo matang, rambut tipis. Bajunya biasa saja, tapi tatapannya tajam. Bang Ahmad, tanyanya, aku mengangguk, curiga. Namaku Tono. Saya dari kantor kelurahan. Bisa kita bicara sebentar? Aku tak tahu harus menjawab apa. Rasa takut lebih dulu membungkus otakku. Tapi dia tersenyum. Senyum yang anehnya membuatku merasa sedikit tenang. Kami bicara di warung kopi dekat masjid pasar. Dia menjelaskan bahwa pihak kelurahan sudah mendengar keluhan soal Grip. Tapi bukti tak ada. Policy? Mereka perlu lebih dari sekadar desas-desus. Mereka butuh video, rekaman, foto, bukti keras. Kami butuh orang dalam yang bisa bantu kumpulkan bukti, katanya, menatapku lurus. Dan kami pikir, abang mungkin bisa. Aku terkekeh pahit. Apa saya kelihatan seperti pahlawan, Mas? Kadang, pahlawan itu bukan yang bawa senjata. Tapi yang berani bilang cukup. Aku tak menjawab. Pandanganku menerawang ke arah pasar yang mulai gelap. Lampu-lampu mulai menyala. Suara adzan maghrib menggelan pelan. Di kejauhan, aku melihat bayangan Ferry dan dua orang lainnya sedang tertawa-tawa di dekat motor mereka. Hatiku penuh amarah.
tapi juga ketakutan. Aku bukan pemberani. Aku hanya ingin hidup tenang, menjual bumbu, melihat anak-anakku tumbuh dengan senyum, dan memeluk istriku tiap malam tanpa cemas esok hari ada yang datang menggedor pintu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa diam itu bukan lagi pilihan. Sesampainya di rumah, aku mendapati Siti sedang menidurkan anak bungsu kami, Rafiq. Anak sulung kami, Fitri, sedang belajar di ruang tangga. Televisi menyala pelan, menayangkan berita kriminal. Pasar mana itu? Tanya Siti sambil menoleh ke arahku. Aku hanya menggeleng. Tapi jantungku berdetak kencang ketika mendengar nama Grip berjaya disebut dalam berita. Ternyata bukan hanya pasar kami. Mereka sudah menyebar, seperti jamur busuk di musim hujan. Aku duduk di lantai, memandangi wajah anak-anakku. Mereka tak tahu dunia macam apa yang sedang tumbuh di luar sana. Dunia yang penuh ancaman, pemerasan, dan ketakutan. Dunia yang aku harap tak akan pernah mereka alami, tapi harapan itu tak akan cukup. Jika aku ingin melindungi mereka, aku harus mulai bergerak. Sekecil apapun, malam itu, aku tak bisa tidur. Di kepalaku terngiang suara Tono, kami butuh orang dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, mampukah aku melawan? Atau akan kubiarkan mereka terus menginjak-injak kami? Pagi-pagi sekali aku sudah tiba di pasar. Langit masih abu-abu, sisa embun menempel di tenda plastik lapak. Pasar masih sepi. Beberapa pedagang sibuk menata barang dagangan. Aku memilih tempat biasa, sudut lorong dekat tiang listrik, persis di depan toko kelontong milik Pak Darto. Tanganku sibuk menyusun tomat dan cabai, tapi pikiranku kemarin malam masih mengendap di dada. Suara Tono, senyuman getirnya, dan berita di televisi masih menari-nari di benakku. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar cepat dari belakangku. Suara sepatu bot membentur aspal kasar. Aku refleks menoleh. 3 orang datang mendekat. Ferry di depan, mengenakan jaket kulit dengan logo Grip besar di punggung. Di belakangnya ada 2 anak muda, salah satunya membawa tongkat kayu. Mereka berhenti di depanku. Pagi, Bang Ahmad. Ferry menyeringai, aku balas dengan senyum kaku. Pejai, fair. Dia berjongkok, memungut 1 tomat dan menimbangnya di telapak tangan. Bagus-bagus ya. Pemasok mana nih? Dari Serang. Payasa. Bagus, bagus. Dia berdiri lagi. Ngomong-ngomong, iuran minggu ini belum, ya? Aku mengangguk pelan. Menarik dompet dari saku celana. Uang 100.000, yang harusnya buat belanja beras dan susu Rafiq, berpindah tangan begitu saja. Tak ada kwitansi, tak ada bukti. Hanya diam dan ketakutan. Terima kasih atas kerjasamanya, Bang. Aman terus, ya. Mereka pergi begitu saja. Tawa mereka menggema di lorong pasar, menampar hati kami yang hanya bisa diam. Aku memejamkan mata. Sebentar, menahan amarah yang mulai menyembul dari dalam dada. Ingin rasanya ku lempar tomat itu ke punggungnya, tapi apa gunanya? Aku bukan tentara. Bukan polisi. Aku hanya pedagang kecil yang bahkan tak tahu caranya melawan. Siang itu, aku menyempatkan duduk di warung kopi dekat pintu masuk pasar. Beberapa pedagang berkumpul di sana. Semuanya bicara pelan, seperti takut suara mereka ditelan angin dan dibawa ke telinga yang salah. Kamu tahu, kemarin si Ahmad ditonjok di belakang. Gara-gara telat setor, ujar Pak Darto dengan suara serak. Anak buah Grip makin ngawur. Tambah Bu Marni, penjual kue. Mereka ngancam saya kalau lapak gak nambah bayaran, mereka yang isi. Gimana bisa, dagangan saya cuma kue basah. Aku hanya mengangguk. Menjadi saksi diam untuk setiap ketakutan yang berserakan, seseorang yang tak ku kenal duduk di sampingku. Wajahnya asing, tapi sorot matanya penuh pengertian. Ahmad, ya? Tanyanya pelan. Aku menoleh, waspada. Ayah, maaf, kita kenal. Dia mengeluarkan secari kertas dari dalam tas kecilnya. Saat kulirik, ternyata foto. Foto Ferry dan 2 anak. Buahnya sedang memukul seseorang. Gambar buram, tapi cukup jelas, saya wartawan. Teman dari Tono, katanya cepat. Kami butuh bukti lebih banyak. Kami sudah dengar soal Grip. Tapi kami perlu orang dalam, yang tahu rutinitas mereka. Kapan mereka datang, siapa saja yang terlibat, dan kalau bisa, ada rekaman. Jantungku berdegap kencang. Kalau mereka tahu saya bantu, saya bisa habis, Mas, dia mengangguk, pelan. Kami paham. Tapi kalau tak ada yang berani buka suara, Grip akan terus tumbuh. Hari ini 100.000. Besok bisa 500. Lama-lama mereka kuasai seluruh pasar. Aku memalingkan wajah.
Aku tahu dia benar. Tapi rasa takut ini lebih nyata dari sekadar kata-kata. Aku membayangkan Rafiq bermain di depan rumah, lalu seseorang datang. Atau Fitri yang pulang dari sekolah diikuti oleh pria tak dikenal. Pikirkan baik-baik, Pak Ahmad. Kalau Bapak bantu kami akan jaga Bapak. Tapi kami butuh Bapak juga menjaga orang lain. Sore itu aku pulang dengan pikiran yang semakin berat. Siti menyambutku dengan wajah lelah. Mau makan dulu atau mandi dulu? Tanyanya sambil menyiapkan nasi. Aku tak langsung menjawab. Aku hanya duduk di kursi rotan yang mulai reot. Rafiq memanjat ke pangkuanku, membawa mainan kecil dari sendok plastik dan botol bekas. Abi, tadi di sekolah aku dapat bintang. Kata bu guru aku pinter berhitung, serunya. Aku tersenyum, meski hati ini teriris. Abi bangga. Tapi jangan cepat puas. Ya, nanti kalau besar, Rafiq harus lebih pintar dari Abi. Jangan jadi pedagang pasar kayak Abi, kataku pelan. Kenapa? Abi keren kok, kata-kata anakku menghantam dadaku. Karen? Kalau dia tahu betapa seringnya aku menunduk di hadapan preman, betapa seringnya aku menukar harga diri dengan rasa aman, setelah makan malam, aku duduk di teras rumah. Sendirian. Langit malam sirah, bulan menggentang indah. Tapi hatiku tetap gelap, aku membuka ponsel tua yang hanya bisa merekam dengan suara pas-pasan. Tapi aku tahu, ini bisa jadi awal, kalau aku mau berubah, kalau aku ingin hidupku dan anak-anakku tidak terus dalam bayang-bayang grip, aku harus mulai dari sesuatu. Meski kecil. Meski takut esok harinya, aku menyembunyikan ponsel itu di antara tumpukan karung cabai. Siap merekam. Siap menangkap bukti. Dan siap untuk mulai melawan. Untuk pertama kalinya, aku merasa ketakutanku bukan lagi penghalang. Tapi alasan, hari itu, aku datang lebih pagi dari biasanya. Langit masih gelap, bahkan burung pun belum bersuara. Di pundakku, karung cabai dan tomat terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena beban fisiknya, tapi karena apa yang kuselipkan di antara sayur-sayur itu, ponsel tuaku, dengan fungsi rekam. Suara yang siap menyala, kupasang posisi di bawah meja, di dalam plastik hitam, lalu kuatur tombol perekam agar bisa aktif sekali tekan. Tanganku gemetar, bukan karena dingin pagi, tapi karena takut. Takut jika mereka tahu, jam 7:15, seperti biasa, Ferry datang. Bersama dua anak buahnya, kali ini dengan langkah lebih lambat dari biasanya. Aku sempat berpikir mereka curiga. Tapi ternyata tidak. Ferry malah tersenyum, menyapa. Seperti biasa, lalu menepuk pundakku keras-keras. Bang Ahmad, pagi cerah nih. Moga dagangan laris ya, katanya, lalu tertawa. Aku ikut tertawa kecil. Palsu. Sangat palsu, biasa, Far? Yang penting kakak biar bawa pulang. Dia menatap barang daganganku, lalu menoleh ke anak buahnya. Ini, kayaknya cabainya bagus. Catat, biar nanti kalau Bang Ahmad butuh pasokan lebih, kita bantu ya. Aku hanya mengangguk. Mereka menebar senyum, tapi bagiku senyum itu lebih tajam. Dari ancaman, seperti biasa, aku menyerahkan 100.000. Tapi kali ini, semua percakapan kami terekam. Sidiap nada suara, sidiap yukapan manas yang menyembunyikan reken, sidiap kata penutekanan. Setelah mereka pergi, aku buru-buru matikan rekaman, sembunyikan ponsel itu di saku dalam jaket, jantungku masih berdegup keras. Tapi ada sesuatu yang berbeda pagi itu, secercah rasa lega. Seperti langkah pertama seorang buta yang baru belajar. Berjalan, 2 hari setelahnya, Tono kembali menghubungiku. Kali ini, kami bertemu bukan di warung kopi, tapi di sebuah ruko kosong tak jauh dari pasar. Pintu depannya rusak, catnya mengelupas, dan ada tanda, dikontrakan, yang sudah usang. Tapi tempat itu cukup aman untuk bicara, aku menyerahkan ponsel kepadanya. Dia mengecek hasil rekaman dengan teliti. Wajahnya datar, hanya sesekali mengangguk. Ini bagus, Pak Ahmad. Ini bisa jadi bukti tekanan sistematis, katanya. Aku mengangguk, meski aku sendiri tak sepenuhnya mengerti arti kata itu. Yang ku tahu, ini bukti bahwa mereka memaksa. Itu saja sudah cukup buatku, kalau bisa, minggu depan rekam lagi. Tapi hari-hari, kami juga sedang kumpulkan kesaksian dari pedagang lain. Perlahan, tapi pasti. Aku memandang Tono. Dalam hatiku, ada rasa hormat yang mengkul perlahan. Dia bukan aparat, bukan tentara. Tapi ia berani menantang kekuasaan liar. Di balik senyum manis preman, sebelum aku pergi, dia menepuk pundakku. Pak Ahmad, kalau takut, itu manusiawi. Tapi jangan biarkan takut itu membungkam hati Bapak. Banyak yang bergantung pada suara Bapak. Aku hanya bisa mengangguk.
Kata-katanya menancap di pikiranku. Beberapa hari kemudian, pasar ramai oleh isu. Salah satu pedagang, Ibu Sumiati, menghilang. Lapaknya kosong. Beberapa orang bilang dia pindah ke rumah saudaranya di Bekasi. Tapi ada juga yang bilang dia diancam karena menolak membayar uang keamanan. Aku mengenal Bu Sumi. Ia menjual tempe dan tahu di dekat lapak sayurku. Sudah tua. Janda pula. Yang ku tahu, dia sering berdebat dengan orang-orang Grip karena mereka menyuruhnya bayar lebih untuk tempatnya yang katanya strategis. Tapi siapa sangka keberaniannya itu bisa menghilangkan dia dari pasar. Malam itu, aku duduk diam di teras rumah, menatap langit yang mulai mendung. Sedih datang membawa teh hangat. Ia duduk di sampingku, tanpa kata-kata. Setelah beberapa menit diam, ia berkata pelan, "Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" Aku hanya menatap gelas di tanganku. "Kalau ada yang kamu simpan, cerita aja. Aku istrimu, Mas." "Aku bukan orang luar," lanjutnya. Aku menghela napas panjang. Rasanya aku ingin jujur. Ingin bercerita. Tapi mulutku terasa berat. Karena jika aku buka semua, aku tahu Siti akan lebih takut dariku. "Mas cuma lagi mikirin dagangan." "Pasar makin sepi," kataku, berbohong setengah hati. Siti mengangguk pelan. Tapi aku tahu dari matanya, ia tak percaya sepenuhnya. Seminggu kemudian, aku mendapatkan kabar bahwa akan ada pertemuan warga malam itu. Tidak resmi, tapi penting. Kata Pak Darto, pertemuan itu akan digelar di rumah salah satu warga di belakang pasar, yang selama ini dikenal vokal tapi diam-diam. Aku tahu, ikut atau tidak ikut malam itu bisa menentukan langkahku selanjutnya. Aku datang. Di ruang tamu kecil itu, sekitar 12 orang hadir. Semuanya wajah yang familiar. Beberapa dari mereka pedagang, beberapa lainnya warga sekitar yang terganggu oleh ulah Grip. Pertemuan itu dipimpin oleh seseorang bernama Pak Rendra, seorang guru SD yang lama tinggal di wilayah itu. Dia berbicara tenang, tapi jelas, kita semua sudah muak. Tapi kita tidak bisa sembarangan. Kita butuh strategi. Kita butuh bukti. Dan kita butuh keberanian. Lalu dia menoleh padaku. Aku tercekat, Ahmad sudah bantu kami. Dia mulai kumpulkan bukti. Dan kami butuh lebih banyak yang seperti dia. Seketika ruangan jadi hening. Semua menatapku. Ada kekaguman, tapi juga kekhawatiran. Aku merasa seperti telanjang di hadapan mereka. "Maaf, saya bukan orang berani," kataku pelan. "Saya cuma nggak mau anak saya tumbuh di tempat yang salah. Itu saja." Pak Rendra mengangguk. Justru itu keberanian. Kata-kata entak menggantikan langkah. Malam itu, aku pulang dengan perasaan aneh. Takut, iya. Tapi juga hangat. Ternyata, aku tidak sendirian. Ternyata, banyak yang juga ingin berubah. Pasar memang masih sama besok pagi, dengan tenda lusuh, dagangan yang harus ditawar, dan Grip yang masih berkeliaran. Tapi bagiku, ada yang mulai berbeda. Ada suara dari lorong-lorong gelap. Suara perlawanan. Suara harapan, dan mungkin suara itu bisa menjadi cahaya. Pagi itu, pasar seperti biasa, ramai, bising, dan penuh bau bercampur antara ikan asin, sayur mayur, dan keringat manusia. Tapi bagiku, semuanya terasa agak asing. Sejak pertemuan semalam, ada yang berubah di dalam diriku. Langkahku lebih mantap, mataku lebih waspada, dan hatiku lebih siap. Tapi aku tahu, jalan ini tak akan selamanya mulus. Ferry belum datang pagi ini. Sudah hampir jam 8, biasanya dia tidak pernah terlambat. Aku memandang sekitar, curiga. Mungkin dia tahu sesuatu? Atau, ada pergerakan lain yang belum ku ketahui? Tiba-tiba, suara gaduh datang dari ujung lorong. Beberapa pedagang menyingkir, memberi jalan untuk seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia tinggi, kulitnya gelap terbakar matahari, dengan rahang keras dan sorot mata tajam. Tapi saat dia mendekat, dunia seakan berhenti berputar, langkahnya terhenti tepat di depan lapakku. Matanya menatapku lama. Begitu juga aku. "Apa? Ahmad," suaranya pelan, penuh katadak perkayan aku menjerjap. Dunia berputar kembali. Ingatan masa lalu menyergap tanpa permisi. "Rijal," kataku hampir tak percaya, dia tersenyum kecil. Tapi senyuman itu pahit, seperti menyimpan ribuan luka. "Lama banget ya, Rijal," nama itu dulu begitu akrab di telingaku. Kami tumbuh bersama, bertetangga selama hampir 10 tahun. Dari mulai bermain layangan, memanjat pohon jambu, hingga saling bantu saat ekonomi keluarga kami ambruk. Tapi silpa SMA, Rijal Menggalang. Katanya merantau ke Kalimantan cari kerja.
Sejak itu, tak ada kabar. Dan sekarang, dia berdiri di depanku dengan jaket hitam bertuliskan Grip berjaya di lengannya. Aku nyari elu sejak dulu, Matt, katanya. Gak nyangka ketemu lagi di tempat beginian. Aku mengangguk pelan. Hati ini seperti diremas. Sama. Tapi, kamu sekarang? Dia tertawa kecil, getir. Ya, aku bagian dari ini. Dari Grip. Udah hampir 5 tahun. Aku terdiam. Rasanya sulit bernapas. Rijal menunduk sebentar, lalu menatapku dengan mata yang jujur. Gue tahu lo mungkin jijik liat gue kayak gini. Tapi, Mad, hidup gak semudah waktu kita main petak umpet dulu. Aku menggenggam tangan erat. Menahan gejolak di dada, gue balik ke Tangerang pas bokap gue stroke. Nyokap gak kerja. Gue cari kerjaan, gak ada yang mau nerima. Terakhir, gue ketemu Jaya. Dia tawarin kerjaan, keamanan. Awalnya gue pikir ya kayak satpam biasa. Tapi, lo tahu kan sisanya. Aku menarik napas panjang. Lo tahu apa yang kalian lakuin ke kami, pedagang kecil? Lo tahu berapa banyak orang yang gak bisa makan karena uang keamanan itu? Rijal menatapku, perlahan angguk. Gue tahu. Dan gue gak bangga. Keheningan menyelimuti kami berdua. Suara pasar seakan menjauh. Lo bisa keluar dari ini, Jal, kataku pelan. Gue ikut gerakan warga. Kita coba lawan Grip. Lo bisa bantu kami. Dia tertawa. Tapi bukan tawa bahagia. Keluar? Matt, ini bukan kayak keluar dari grup WhatsApp. Lo pikir Jaya bakal biarin gue cabut gitu aja? Gue tahu semua data internal. Posisi mereka. Siapa yang ngatur uang? Kalau gue keluar, gue bukan orang bebas. Gue mayat. Aku terdiam. Hatinya mungkin benar. Tapi ini tak menghapus kenyataan bahwa dia adalah bagian dari sistem penindas. Hari-hari selanjutnya, pertemuanku dengan Rijal jadi lebih sering. Entah kenapa, dia selalu mampir ke lapakku tiap pagi. Kadang hanya untuk menyapa, kadang untuk sekadar ngobrol. Tapi yang membuatku gelisah, Ferry dan anak buahnya makin jarang terlihat. Tono menghubungiku suatu malam. Pak Ahmad, kami dengar kabar, ada perubahan di struktur Grip. Beberapa orang dekat Jaya hilang. Kami takut mereka mulai mencium gerakan kita. Aku pun menceritakan tentang Rijal. Tentang masa lalu kami. Tentang pertemuan kami yang tak terduga. Tono terdiam sejenak. Di seberang telepon, kalau dia tahu posisi-posisi kunci Grip, dia bisa jadi kunci besar buat kami. Tapi, hanya kalau dia bersedia bicara. Aku menelan ludah. Dia takut. Sangat takut. Kalau begitu, kita harus buat dia merasa punya tempat untuk kembali. Punya alasan untuk melawan. Satu malam, aku memberanikan diri mengajak Rijal bertemu. Di rumahku. Siti sedikit gelisah, tapi aku menenangkannya. Rijal datang dengan wajah lelah. Kami duduk di teras, seperti dua sahabat lama yang pernah bermain gundu, tapi sekarang bicara tentang perang. Aku diajak Tono dan teman-temannya buat kumpulin bukti Grip. Aku udah mulai bantu. Mereka juga tahu tentang lo, kataku pelan. Rijal diam, menunduk. Kalau lo bantu mereka, lo bisa keluar. Gue tahu jalannya gak gampang. Tapi setidaknya, lo bisa bersihkan nama lo sendiri. Dia mendasa. Mad. Gue gak sebersih lo. Gue pernah mukul orang. Gue pernah maksa janda tua bayar uang keamanan. Gue bukan korban. Gue pelaku. Aku menatapnya. Dalam. Lo pelaku, iya. Tapi lo juga sahabat gue. Dan sahabat gue yang dulu, gak mungkin dia melihat orang lain diinjak. Badaran air mata mengkel di sadat matanya. Ia cepat-cepat menyeka. Aku punya anak, Jal, lanjutku. Namanya Rafiq. Umurnya 6 tahun. Kalau lo bisa bantu kami, lo bantu anak-anak kayak dia punya masa depan. Lama kami diam. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemani. Lalu, perlahan, Rijal mengangguk. Oke. Gue bantu. Tapi kalau gue ngilang, lo tahu siapa pelakunya. Harake Mensalos. Tapi aku juga tahu, malam ini, jalan yang kupilih bertambah satu orang. Dan kadang satu orang bisa ubah segalanya, keesokan. Harinya, Rijal menyerahkan padaku sebuah flash disk. Di dalamnya ada data, jadwal iuran pasar, daftar nama yang setor, dan bahkan rekaman suara Jaya memberi instruksi. Gue rekam waktu gue pura-pura tidur di ruang rapat kecil. Lo bawa ini ke Tono, katanya lirih. Aku mengambilnya dengan kedua tangan. Seakan benda kecil itu menyimpan harapan seluruh komunitas pasar ini. Langkah-langkah kecil ini mungkin belum menjatuhkan Jaya. Tapi aku tahu, batu besar bisa hancur oleh tetesan air yang sabar, dan sekarang, aku tidak sendiri.
1 minggu setelah Rijal menyerahkan flash disk itu, segalanya berubah. Tak lagi seperti sebelumnya. Pasar yang biasanya gaduh dengan suara tawa pedagang, kini lebih banyak dihiasi bisik-bisik dan lirikan tajam. Sesuatu sedang bergerak di balik layar, dan aku bisa merasakannya. Sesuatu yang berbahaya. Tono menerima data dari Rijal dengan wajah serius. Ia segera menyalin semua isinya dan mengirim ke tim analisis mereka. Katanya, dalam waktu dekat akan ada gerakan besar, penyusupan dan pengumpulan barang bukti langsung ke markas Grip yang tersembunyi di gudang kosong dekat Jalan Tol Serpong. Pak Ahmad, kita semakin dekat. Tapi justru di titik ini semuanya bisa runtuh kalau satu saja langkah kita goyah, ucap Tono malam itu lewat telepon. Aku tak bisa tidur malam itu. Setiap suara motor yang lewat membuatku terlonjak. Siti mulai gelisah. Ia tahu aku menyembunyikan sesuatu. Tapi aku belum sanggup bercerita sepenuhnya. Belum sekarang, 3 hari kemudian, Ferry kembali muncul. Kali ini, wajahnya berbeda. Tak ada senyum basa-basi. Tak ada tepukan ringan di bahu. Dia datang bersama 2 orang yang tak kukenal. Keduanya bertubuh besar, mengenakan jaket kulit dan menatap tajam seperti sedang menilai-nilai hidupku. Dia berdiri di depan lapakku, menyilangkan tangan. Bang Ahmad, kita bisa ngobrol sebentar? Aku mencoba tenang. Ngobrol aja di sini, Fer. Gak usah jauh-jauh. Dia tertawa kecil, sinis. Gue gak tanya. Ayo ikut. Aku sempat melirik sekitar, berharap ada 1 atau 2 pedagang lain yang akan memberi tanda bahaya, tapi tak satu pun berani menatap. Mereka semua tunduk. Diam. Seperti biasa. Rasa takut telah menjadi mata uang sehari-hari di pasar ini. Aku dibawa ke gang sempit di belakang pasar. Di sana, Ferry menyandarkan tubuhnya ke dinding. Kedua pria besar itu mengapitku dari kiri dan kanan. Lo kenal sama orang namanya Tono, ya? Tanyanya tanpa basa-basi, jantungku langsung melonjak. Tapi aku tahan, wajahku tetap datar. Siapa itu? Ferry Mendengas. Jangan main bodoh. Kita tahu ada yang bocorin data internal. Kita tahu ada yang rekam suara. Dan kita tahu lo udah terlalu sering keliaran malam-malam. Aku terdiam, lalu dia maju 1 langkah. Gue suka lo, Mat. Dulu lo diam, lo ngerti tempat lo. Tapi sekarang, kayaknya lo mulai lupa siapa yang pegang pasar ini. Salah satu pria di sampingku mendorong bahuku. Kezar. Aku nyaris tersungkur. Jangan bikin gue bikin contoh dari lo, Mat, kata Ferry pelan, tapi nadanya seperti pisau yang digesekkan ke tenggorokan. Aku ingin bicara. Ingin melawan. Tapi aku tahu, ini bukan tempatnya. Apa yang lo mau? Tanyaku. Akhirnya, dia tersenyum miring. Gampang. Diam urus jualan lo. Jangan sok jadi pahlawan. Mereka meninggalkanku begitu saja. Tubuhku gemetar. Keringat dingin mengucur deras. Tapi ada satu hal yang lebih kuat dari rasa takut yang menjalari tubuhku. Kemarahan. Malamnya, aku akhirnya jujur pada Siti. Aku ceritakan semuanya, dari awal. Tentang Grip, tentang rekaman, tentang pertemuan dengan warga, tentang Rijal. Tentang ancaman Ferry hari ini. Siti menangis. Tapi bukan karena lemah. Tangisnya penuh kemarahan. Kenapa kamu gak cerita dari awal, Mas? Aku takut kamu khawatir. Dia menggeleng keras. Khawatir? Aku lebih khawatir kalau kamu terluka dan aku gak tahu apa-apa. Kalau kamu ditangkap, dianiaya, dan aku gak bisa bantu karena aku buta. Aku diam. Lalu kupegang tangannya. Maaf, aku pikir aku melindungimu. Tapi ternyata, aku justru sembunyi. Siti menarik napas panjang. Apapun yang terjadi, kita hadapi sama-sama. Aku istrimu. Dan kalau kamu sudah pilih jalan ini, aku juga akan ikut berdiri. Perkataan itu, sesederhana apapun, menyeramkan keberanian ku hatiku. Aku tidak sendiri, hari-hari berikutnya berjalan. Seperti meniti pekahan kakak. Kami tahu mereka sedang mencari siapa pengkhianat di dalam. Rijal memberiku kabar bahwa suasana di markas makin panas. Jaya mulai curiga semua orang. Bahkan orang-orang lamanya pun mulai dicurigai. Ada kemungkinan mereka mau pindah tempat. Sembunyiin data, bersih-bersih. Kalau tim lo gak cepat, semua bukti bisa hilang, kata Rijal lewat pesan suara. Aku sampaikan kabar itu ke Tono. Dan akhirnya, keputusan dibuat, penyergapan akan dilakukan dalam 7 hari ke depan. Polisi dan Intel sudah siaga, dan warga yang berani bersaksi sudah dikumpulkan. Pak Ahmad, kami minta satu hal terakhir. Bisa gak Rijal kasih kami titik masuk dan kode kunci ke gudang itu? Tanpa itu, kami gak bisa gerak cepat, kata Tono. Aku tahu itu berarti mempertaruhkan nyawa Rijal.
Tapi ini kesempatan sekali seumur hidup. Malam itu aku temui Rijal. Kami bicara di tempat biasa, teras rumahku, sambil ngopi dengan lampu temaram. Aku tahu lo takut, Jal. Tapi ini titik terakhir. Kalau lo bantu ini, mungkin lo bisa hidup bebas selamanya. Dia diam lama. Sangat lama. Lalu ia mengangguk, gue kasih. Tapi setelah itu, gue pergi. Gue gak bisa tinggal di sini. Gue bakal jadi target. Aku mengangguk. Gue ngerti. Gue bakal bantu lo pergi. Dia menyerahkan selembar kertas kecil. Ini semua kodenya. Titik masuk, waktu patroli, bahkan jalur kabel CCTV. Gue hafal semua. Aku mengambilnya. Mata kami saling bertemu. Tak. Ada kata-kata, hanya pemahaman. Ini adalah akhir dari jalur kelam yang panjang bagi sahabatku. Tapi juga permulaan dari pertempuran terakhir. Dini hari sebelum penyergapan, aku menatap langit yang gelap tanpa bintang. Siti duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Kamu yakin ini jalannya, Mas? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Ayah, kalau aku mati pun, aku tahu aku mati karena benar. Dan ketika azan subuh berkumandang, aku tahu sebentar lagi semuanya akan berubah, untuk selamanya. Malam itu, udara di Tangerang Selatan terasa lebih pekat dari biasanya. Langit kelam tanpa bintang menyelimuti seluruh kawasan pasar dan ganggang sempit yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangan hidup kami. Detak jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya, setiap detik terasa seperti berdentang keras di dalam dadaku. Ini malam yang sudah lama kami tunggu, malam di mana segala ketakutan dan harapan bertemu dalam satu titik. Di dalam rumah, Siti mempersiapkan makanan sederhana, mencoba membuat kami berdua tetap tenang. Tapi aku tahu, dia pun merasakan kegelisahan. Yang sama, meskipun wajahnya tampak tegar. Matanya berkaca-kaca saat aku genggam tangannya erat. Kamu harus hati-hati, Mas, bisiknya lembut, namun tegas. Ini bukan hanya soal kamu, tapi juga untuk kami semua. Aku mengangguk pelan, berusaha menyembunyikan keraguan dan rasa takut yang mencoba merayap masuk. Tapi aku sadar, malam ini aku bukan lagi hanya pedagang kecil yang hidup dalam bayang-bayang. Anchorman, aku telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah perjuangan untuk keadilan yang mungkin akan mengorbankan segalanya. Setelah makan malam yang hening, aku bertemu dengan Tono dan beberapa anggota warga yang telah siap membantu. Mereka semua tampak waspada, tapi penuh semangat. Di tangan mereka tergenggam dokumen dan ponsel yang menjadi saksi bisu dari rencana yang telah dirancang sedemikian rupa. Rijal datang terlambat, wajahnya kusut dan matanya merah, mungkin karena kurang tidur dan beban pikiran yang tak kunjung. Rida. Dia membawa beberapa lembar peta dan catatan kecil yang menunjukkan rute masuk ke markas grip yang tersembunyi. Kita harus bergerak cepat dan tepat, katanya dengan suara berat. Jaya dan anak buahnya tidak akan menunggu lama. Kalau mereka curiga, semua bukti bisa hilang. Aku mengangguk, menelan ludah. Kalau aku bertanya, apa yang kamu rasakan sekarang, Jal? Dia menatapku dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. Takut. Tapi juga ada harapan. Ini kesempatan terakhir aku untuk memperbaiki semua yang salah. Malam itu kami merancang strategi terakhir. Semua peran telah dibagi. Aku akan menjadi penghubung utama dari dalam pasar, memberi tanda bila ada pergerakan mencurigakan. Tono dan tim akan menyusup dari sisi belakang gudang. Rijal akan membuka pintu masuk rahasia yang selama ini tersembunyi rapat. Ketika jam menunjukkan tengah malam, kami mulai bergerak. Hari ini dipenya high camperan antara gagap dan tekad. Langkah-langkah kami pelan tapi pasti, menembus gelap malam. Menuju gudang sunyi yang menjadi sarang penindas kami, suasana sunyi begitu mencekam, hanya terdengar suara napas dan detak jantung yang berpacu. Aku berdiri di sudut pasar, berusaha mengawasi sekeliling sambil berkomunikasi lewat radio kecil dengan Tono. Tono, kamu di posisi? Tono membalas dengan suara rendah, di posisi. Tunggu tanda dari Ahmad. Detik-detik berlalu seperti berjam-jam, tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Jantungku nyaris meloncat keluar. Aku bersembunyi di balik tumpukan kardus, mencoba menenangkan napas. Sebuah sosok melintas dengan cepat. Aku mengenali salah satu anggota grip. Kukirimkan kode. Lewat radio, 1 lewat. Tono membalas, paham. Di dalam gudang, Rijal bekerja dengan cekatan membuka pintu rahasia menggunakan kunci yang telah lama tersimpan dalam ingatannya. Setiap klik dan suara mekanik seperti menggetarkan jiwa kami, namun, tak lama kemudian, suara alarm menggema, gawat. Seru Tono di radio Wijaya dan anak buahnya langsung berlari keluar dari sudut gelap, bersenjata lengkap dan marah. Situasi berubah seketika menjadi kacau.
Aku yang berada di luar, mencoba bertahan di balik tumpukan barang sambil melaporkan posisi mereka. Suara tembakan mulai terdengar. Kepulan asap dan bau mesiu menyebar di udara malam yang dingin. Rijal dan Tono bertarung dengan gigih di dalam. Aku bisa mendengar teriakan, dentingan logam, dan suara langkah kaki cepat yang beradu di lantai beton. Aku tahu, ini bukan hanya tentang menang atau kalah. Ini soal keberanian yang diuji sampai titik darah. Penghabisan. Dalam kekacauan itu, aku melihat sosok Ferry muncul dari arah gang. Wajahnya penuh kemarahan, dengan senjata di tangan, dia menatapku sejenak, lalu berteriak, "Ahmad, turun." Aku tak punya pilihan selain berlari. Tubuhku dipenuhi adrenalin. Tapi di dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar pelarian. "Kamu nggak akan bisa lari," serunya lagi. Namun, langkahku tertahan oleh sesuatu yang tak terduga. Dari balik kegelapan muncul Rijal, yang tanpa ragu menempatkan dirinya di antara aku dan Ferry. "Gue gak biarin lo ganggu Ahmad," kata Rijal dengan suara berat. Pertarungan singkat pun terjadi antara mereka. Aku bisa merasakan ketegangan yang luar biasa. Bukan hanya karena senjata yang siap melesat, tapi juga karena perasaan yang bertarung di antara kami, persahabatan, pengkhianatan, dan harapan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, polisi dan tim Kopassus tiba dengan cepat. Mereka segera mengamankan area dan menahan Jaya bersama beberapa anak buahnya. Jantungku berdetak kencang saat melihat Jaya diborgol dan dibawa pergi. Semua ketakutan dan tekanan selama ini mulai menguap, memberi ruang untuk harapan baru. Namun, di balik kemenangan itu, aku menatap Rijal yang berdiri terpaku, wajahnya penuh luka dan kelelahan. Aku tahu, perjalanan kami masih jauh dari selesai. Di tengah kegembiraan warga yang mulai berani keluar dan bersuara, aku merenung sendiri. Apa artinya semua ini? Apakah Catalan benar-benar akan datang? Ataukah kami hanya mengganti satu bayangan gelap dengan bayangan lain yang sama beratnya? Malam itu aku sadar bahwa perjuangan ini bukan hanya soal melawan Grip, tapi juga soal mempertahankan kemanusiaan di tengah segala kejahatan. Dan aku, Ahmad, siap melangkah ke babak baru itu. Dengan harapan, rasa takut, dan sebuah pilihan yang harus kupikirkan dalam-dalam. Setelah malam itu berlalu, suasana di pasar mulai berubah, tapi bukan menjadi lebih mudah. Penangkapan Jaya Santoso membuka lembaran baru, namun juga membawa kerumitan yang tak kalah berat. Polisi dan Kopassus terus melakukan penggeledahan dan pemeriksaan, membuat pasar yang selama ini kami anggap rumah terasa seperti penjara besar yang penuh ketegangan. Aku duduk di teras rumah, memandang kosong ke jalan kecil di depan. Di tangan, aku menggenggam ponsel yang bergetar. Pesan masuk dari nomor yang aku kenal tapi tidak pernah kuharap untuk menerima. "Rijal," aku membaca pesan itu perlahan, "kita harus bicara. Aku tidak bisa diam lagi. Aku bukan musuhmu, Ahmad." Jantungku berdegup kencang. Beberapa hari terakhir ini, aku telah bergulat dengan perasaan campur aduk tentang Rijal. Dia bukan hanya anggota Grip yang ikut tertangkap, tapi juga sahabat lama yang pernah aku percaya sepenuh hati. Bayangan masa lalu kami bersama menghantui pikiranku. Kenangan akan masa-masa sederhana, ketika kami masih anak-anak bermain bola di gang sempit, penuh tawa tanpa beban. Namun, hidup memaksa Rijal memilih jalan yang berbeda. Aku tahu, tekanan ekonomi dan ketakutan membuatnya terperangkap dalam dunia yang gelap ini. Tapi rasa kecewa dan marah juga bersarang di hatiku. Bagaimana bisa sahabatku yang dulu begitu baik berubah menjadi bagian dari mimpi buruk ini? Aku mengangguk pelan pada diriku sendiri. Aku harus bertemu dengannya. Untuk mencari jawaban, untuk mengerti, dan mungkin untuk menemukan jalan keluar bersama. Malam itu, aku menemui Rijal di sebuah warung kecil di pinggir jalan, jauh dari keramaian. Dia sudah menunggu, duduk dengan wajah muram dan mata yang lelah. Saat aku duduk di depannya, suasana terasa berat, penuh ketegangan yang sulit diucapkan. "Aku tahu lo marah, Ahmad," ucapnya pelan. "Tapi gue gak punya pilihan lain waktu itu." Tekanan ekonomi, ancaman dari Jaya, dan rasa takut yang terus membayang. Gue gak mau terlibat, tapi gue gak bisa keluar begitu saja. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan emosi. "Kenapa gak bilang? Kenapa gak minta tolong?" Dia tertawa getir. "Gue pikir gue harus kuat sendiri. Gue pikir lo juga gak mau tahu. Gue salah, Ahmad. Gue benar-benar salah." Seketika, aku merasa gelombang emosi menghantam kuat. Marah, kecewa, iba, dan rasa sayang yang masih tersisa, semua bercampur menjadi satu. Aku tahu, perjuangan ini bukan hanya soal hukum atau keadilan. Ini soal manusia, dan pilihan sulit yang mereka buat. Kita masih bisa perbaiki semuanya,
Jal. Tapi lo harus keluar dari sini. Gue akan bantu lo. Rijal menatapku dengan mata penuh harap. Di situ aku melihat bukan musuh, tapi sahabat yang terperangkap dan berharap akan sebuah kesempatan kedua.